Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertepatan dengan suling ya. Saya baru ngeh kalau hari ini ada suling. Ya, harusnya kita ngumpul ke sana 2 hari kemarin ya. Kemarin disampaikan saya ada suling. Saya sudah terlanjur bilang iya mau ke sini. Tafadhal, kalau bapak-bapak mungkin ada yang mau hadir suling, tafadhal ya, bapak silakan. Tentang apa ya? Tentang banyak hal ya. Ini masalah kita banyak sebanyak aturan yang Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim ya. Ini kalau masalah kita sedikit, mungkin Al-Quran hanya 1 ayat atau 1 halaman, tapi dalam hidup ini kita bisa mengerti bahwa persoalan itu banyak dari banyaknya jalan keluar yang diberikan ya. Maka mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran atau jarang bersama Al-Quran, sekedar tahu saja bahwa ada Al-Quran, sekedar baca di waktu-waktu senggang atau mendengarnya dalam kesempatan yang tidak terlalu serius. Mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran, mereka mungkin akan merasa hidup ini baik-baik aja ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan ya. Pembeda antara yang al-haq dengan yang batil. Dan ketika seseorang, ya sederhana sajalah, bapak-bapak kita ke luar negeri nih pak, bapak pasti jauh lebih sering dibandingkan saya. Kita nggak tahu aturan sama sekali, maka kita berpikir buang ludah sembarangan itu nggak masalah, padahal ada aturannya. Jadi kita cenderung merasa tidak salah, tidak bersalah kalau kita nggak tahu aturan ya. Kalau mungkin rental mobil, terus karena kita biasa di tanah air kan, kalau ada benderan pak, itu bukan siapa yang masuk duluan kan kalau di kita, tapi siapa yang merasa dia dari arah lurus nih. Padahal aturannya masuk benderan kan qif, stop dulu, lihat ada kendaraan di putaran itu, kalau udah kosong baru kita boleh masuk, kalau belum ngalah sama orang yang sudah di bundaran itu. Nah, kalau kita sewa mobil, rental mobil di luar negeri, kita nggak tahu aturannya, kita enak aja nyelonong, tiba-tiba disemprit dengan polisi. Kan teman-teman ada yang ditilang di Sydney lah, ada di mana, yang mereka merasa salah ya, speed limit ya, batasan kecepatan dan sebagainya. Itu baru hal sederhana rahimakumullah ya. Ketika kita tidak tahu aturannya, kita merasa hidup ini aman-aman aja, hidup ini baik-baik aja, hidup ini nggak ada masalah ya. Begitu kita mulai mempelajari aturannya, maka biasanya kita akan terkaget-kaget ya. Sebagian mungkin akan shock bahwa ternyata apa yang ia kira sudah benar dilakukan oleh banyak orang, bahkan mungkin ia dipuji atas capaiannya itu, ternyata menurut Al-Quran itu salah, ternyata itu tidak tepat. Ya.
Yang paling mengagetkan itu biasanya diantaranya nih bapak-bapak, ketika misalnya ada saudara kita yang baru saja ngeh bahwa Allah pernah mengingatkan wala jangan makan riba, ya, bahwa riba itu sama saja dengan mengobarkan perang dengan Allah, ya. Harbun, perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian ini pasti apaan sih? Emang salah? Orang saya kerja bener kok, nggak ada yang dizalimi kok, nasabah nggak ada yang dizalimi, sistemnya juga diakui oleh global. Shock, gitu ya. Sebagian yang lain kaget ketika segitunya ya, rum nggak boleh ya, kan bukan khamr yang ada dalam roti itu biasanya, Pak, ya kan? Oh, steak nggak boleh ya, karena ketika dimasak biar apinya nyala maka dituangkan sedikit alkohol, ya kan? Jadi kita akan terkaget-kaget, ya. Maka bayangkan betapa nikmatnya hidup ini kalau memang punya Quran doang tapi nggak pernah dibaca, Pak. Nikmat banget. Kita merasa oke, merasa fine, ya, merasa mungkin, mohon maaf, udah ngantongi kunci surga, ya kan? Apalagi orang-orang manggil kita Pak Ustadz, Pak Haji, kemana-mana pakai peci, pakai sarung, ya. Duit banyak, nggak ada masalah sama sekali, orang-orang menghormati, kontribusi sosial masif, orang masjid kita yang bangun kok, jalan kita yang perbaiki. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nggak pernah salah, ya. Ukuran standar kemuliaan Nabi diukur dari Al-Quran. Bahkan Nabi loh, Pak. Kita kan hari ini suka di mana-mana bicara tentang sunnah. Sunnah, mari kita ikut sunnah, mari kita beramal sesuai sunnah, mari hidupkan sunnah, ya. Nah, sunnah Nabi itu kan akhlaknya. Sunnah artinya at-tariqah, jalan hidup, lifestyle Nabi. Kayak apa sih gayanya? Gaya bicara, gaya berpikir, gaya bersahabat, gaya bermasyarakat, gaya bersosial. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana lifestyle Nabi, bagaimana akhlak Nabi, beliau radhiyallahu anha menjawab jawaban yang kita semua sudah sering dengar, karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Karena khuluquhul Quran, artinya rahimakumullah, kita dapat informasi yang sahih, akurat. Kenapa Nabi baik? Kenapa Nabi mulia? Jawabannya sederhana, Pak. Karena Nabi beral-Quran, ya. Nah, kita sebagian besar kita pada hari ini masih mereka berada di level ayo ikut Nabi, tapi nggak mau tahu kenapa Nabi bisa sedemikian baik. Jujur kayak Nabi, tapi kenapa Nabi jujur? Berintegritas seperti Nabi, tapi kenapa Nabi berintegritas? Amanah seperti Nabi, tapi kenapa Nabi amanah? Jawaban klasik yang secara spontan diberikan seringnya hanya, nah iya dong, kan Nabi Rasul. Tahu nggak kefatalan dari jawaban itu, Pak? Langsung logikanya dikendalikan setan. Dia akan bilang apa ke dirinya? Ya wajarlah, Nabi maksum, diproteksi kelakuannya sama Allah. Lah saya normal dong, kalau saya cuma ambil 1 triliun, ya kan, Pak? Saya kan bukan Nabi, tinggal tobat, beres. Wajar dong kalau saya mendolimi orang, walaupun itu nggak diucapkan dengan lisannya.
Tapi itu ada dalam sanubarinya, ada dalam hatinya, Pak. Karena dia buru-buru mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa. Iya, itu bunyi ayat. Nggak ada debat soal itu. Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Tapi yang jadi soal adalah ketika semua kemuliaan itu disandarkan karena ia seorang nabi, maka apakah itu berarti kita tidak lagi punya kewajiban untuk mengikutinya? Atau dalam kata lain, kita tidak bisa mempelajari, berusaha untuk berada di barisan pendukungnya, di barisan orang-orang yang all out tentang dirinya? Maka harusnya kan yang ditelusuri kenapanya, kok bisa? Oke, karena Nabi. Tapi kemudian ternyata ketika ditanyakan bagaimana akhlaknya, jawabannya Al-Quran, sesuatu yang bisa kita akses. Kalau status kenabian nggak mungkin diperjuangkan dengan cara apapun, takdir nihai, ketentuan Allah, tanpa intervensi siapapun. Seseorang mau berjuang jadi baik sebaik apapun, tetap gak akan bisa melamar untuk dapat status nabi. Tapi Al-Quran untuk semuanya. Al-Quran bisa dibaca, Al-Quran bisa dipelajari, Al-Quran bisa ditelaah, dan Al-Quran bisa diamalkan. Rahimakumullah. Dan itu yang dilakukan Nabi, yang itu kemudian menular, mewabah kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Hal ini menjelaskan kenapa, Pak, banyak saudara-saudara kita itu tidak hanya ingin belajar tentang Nabi, tapi mereka ingin sangat serius belajar tentang sahabat. Apa kata sahabat? Apa yang dilakukan sahabat? Bagaimana cara sahabat? Dan seterusnya. Kenapa mereka melakukan itu? Jawabannya yang pertama, karena sahabat murid langsung Nabi. Kita kan statusnya bukan Nabi nih. Kita hanya ingin meniru Nabi. Maka kita perlu melihat orang-orang yang pernah langsung berguru kepada Nabi. Dan mereka adalah sahabat, dan mereka adalah manusia kayak kita. Bedanya Allah takdirkan mereka lahir, hidup semasa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengalami masa-masa perjuangan berat untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat jahiliyah. Mereka mengalami, dan bahkan mereka, banyak di antara mereka menjadi aktor penting lahirnya berbagai ketentuan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam Islam, dan seterusnya. Maka kita ingin lihat sahabat. Nah, begitu kita lihat sahabat, ternyata mereka pun tolak ukur akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran. Di saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ajakannya terutama kepada diri saya pribadi, mari kita lebih serius lagi bersama Al-Quran, Pak. Ya kan? Sama kayak orang ahli hukum, mungkin ada di antara bapak-bapak di sini yang ahli hukum. Kenapa dia dibilang ahli? Karena dia mengerti aturannya. Maka kalau kita main ke kantor ahli hukum, apapun jenisnya, kita kadang-kadang kaget-kaget karena kita nggak pernah baca pasalnya. Ya, tiba-tiba apa yang kita anggap salah, kata mereka benar. Enggak, bapak nggak salah, benar. Oh begitu ya, masya Allah. Sebaliknya, kita merasa benar, dia bilang apa? Loh, Pak salah itu, Pak. Itu bapak kena pasal itu, masya Allah. Rahimakumullah. Ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah perjalanan hidup ini sebenarnya. Kita boleh saja merasa benar, bapak-bapak, tapi kita belum tentu benar.
Sebagaimana kita boleh banget merasa salah, tapi kita belum tentu salah. Harus ada pegangannya, pedomannya, secara jelas, bisa diimani, bisa diyakini, mengatakan benar atau salah. Ini pengajian ini diikuti ibu-ibu nggak? Nggak ada ya. Saya sampaikan ya contohnya. Solehah sekali, suaminya mujinya sebagai istri paling solehah, masyarakat memujinya sebagai istri paling solehah. Tiba-tiba suaminya bilang, "Bu, ayah pengen nikah lagi." Kira-kira harusnya respon istri solehah seperti apa, Bapak? Kalau ada ibu-ibu nggak berani nih saya ngomong gini, besok saya disebelin ibu-ibu sebojong kulur gitu. Ya kan? Maka ukuran solehah, ukuran akhlak, ya Quran, ya kan? Harusnya respon awalnya, oke lah, dia mungkin diem, marah, mungkin dia akan bilang, emang nggak cukup ya, aku aja, gitu misalnya, ya kan? Rahimahullah. Tapi kemudian dia keinget ke ayat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Akhirnya dia bilang dengan berlinang air mata, misalnya, suamiku, ya sudah, toh Allah bolehkan, masa aku melarang? Emangnya aku Tuhan? Tuhan cuma Allah doang. Bapak kalau punya istri begitu gimana rasanya, Pak? Masya Allah kan? Iya. Itu rahimahullah. Lah banyak. Tadi saya nggak menyasar gender sama sekali, bapak-bapak. Ke kita juga sama, ke bapak-bapaknya. Baca kita surat At-Tahrim, ya kan? Tiba-tiba istri kita, Pak, istri kita ngomong ke kita, "Pak, itu anak kok nggak dinasehati? Kok dibiarin aja dia nggak bener? Kok bapak terus biayai? Kenapa nggak pernah dinasehati?" Kata si ibu ke suaminya. Awalnya suaminya spanning. Apa spanning? Marah. Kok gitu? Kamu juga kan berkewajiban. Nah, kira-kira gitu kan. Tapi karena suaminya beneran soleh, Pak, rajin baca Quran, dia langsung keinget ayat, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ayat ini untuk suami, jaga keluarga dari api neraka, bukan untuk istri. Di pundak suami 100% keselamatan keluarga dari ancaman neraka. Langsung suaminya minta maaf sama si, "Ya Bu, ini salah ayah, ini tugas ayah. Didik anak, nasihati kamu biar kita semua ke surga." Jadi terjadi kan? Banyak sekali suami nggak peduli soal keselamatan keluarganya dari ancaman neraka. Yang dilakukan ibu-ibu didik anak itu Pak, itu sunnah, ini kategorinya, bukan wajib. Artinya kalau mereka berhenti didik anak kita, mereka sama sekali nggak akan ke neraka, walaupun anaknya mabuk, anaknya berbuat maksiat. Kita, Pak, udah habis-habisan kita didik anak, kelihatan depan mata anak kita bermaksiat dan kita tetap mendukungnya, neraka kita, Pak. Bayangkan. Jadi semua ada porsinya. Nggak ada Islam itu gendernya berat sebelah, nggak sama sekali. Dan ketika kita nggak pernah baca Quran atau baca Quran seadanya, akhirnya kita merasa baik-baik aja, aman-aman aja. Banyak yang begitu kan, Pak? Dia sholat ke masjid rajin, ngaji rajin, sama teman baik, anaknya nggak pernah dinasehati, anaknya nggak pernah diingatkan. Dia selalu merasa sudah jadi tugas istrinya. Masya Allah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membahas tema Al-Quran, maka akhirnya semuanya harusnya dilihat dengan tolak ukur Al-Quran. Maka akhirnya siapa yang tersadarkan? Hanya mereka yang dekat dengan Al-Quran. Kesadaran itu kan, Pak, kerja hati.
bukan kerja tohir, kerja jiwa, bukan kerja raga. Nggak sadar Pak namanya kalau dia sekedar acting raga, dia nunduk, dia terdiam, dia mengatakan bersalah. Itu bukan kesadaran. Kesadaran itu hati, sehingga dia membenci kesalahan masa lalunya. Kebencian kan nggak perlu terlihat dari sini. Kebencian berawal dari hati. Nah, karena kesadaran itu tempatnya di hati, hati mudah terkontaminasi. Kenapa? Di kayak spon, nyerap apa aja kan. Lihat musibah, nangis, itu karena kita punya hati. Lihat temen nikah, nangis juga nggak Pak? Ya janganlah, bahagialah. Temen nikah, alhamdulillah. Ya. Jadi kita mudah itu. Pendengaran, mata, kalau hatinya bersih pasti akan merespon. Nah, apa obat terbaik untuk hati? Juga Al-Quranul Karim. Syifa lima fis sudur. Obat hati. Dan nggak ada lawan Pak. Kita kan nggak mungkin jalan-jalan telinganya disumpel atau pakai earphone atau earbud ini kita taruh di sini. Pokoknya saya nggak mau dengar omongan orang biar hati saya nggak rusak. Ya nggak bisa lah. Pokoknya saya nggak mau lihat apapun biar hati saya nggak rusak, juga nggak bisa. Masa kita merem? Nggak bisa hidup. Merem nggak bisa hidup. Tutup telinga juga nggak bisa hidup. Kita pasti terus mendengar, terus melihat. Kalau mata masih mending, ada katupnya. Telinga nggak ada katupnya. Kita kan dibangunkan itu bukan dengan dinyalakan lampu, dibangunkan dengan suara azan. Kalau manusia itu bisa sadar dengan cahaya, maka salat subuh itu jam 7 Pak. Kenapa salat subuh itu terbit fajar? Kita masih gelap kok. Bangun itu kerja pendengaran. Cukup dengar karena telinga nggak pernah tidur aslinya. Kecuali telinga yang dikencingi setan, kata Nabi. Jadi telinganya kerja, cuma mampet. Ada kencing setan di sini. Dia nggak dengar azan, Pak. Itu bukan kata saya, Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syaitan ya bulu fi udhunai, kata Nabi. Setan kencing di kedua telinganya. Kita nggak bisa tutup telinga, kita nggak bisa tutup mata agar hidup normal. Maka hati pasti menerima keburukan. Apa yang harus dilakukan? Bersihkan aja hatinya. Caranya baca Al-Quran. Masya Allah. Baca Al-Quran. Begitu hati bersih, maka Al-Quran kan bekerja secara simultan, membersihkan hati dan mengisi hati dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang benar, yang bersumber dari yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, orang yang ber-Al-Quran dinasehati, itu nggak mungkin orang ber-Al-Quran itu dinasehati Anda tobat. Dia nggak mungkin mengatakan justru Anda yang harus tobat. Dia nggak mungkin merespon dengan mengatakan ayo kita tobat bersama. Lah, orang yang hatinya bersih karena dekat dengan Al-Quran, begitu disampaikan Anda harus bertobat, maka dia akan mengatakan alhamdulillah, terima kasih sudah menasehati saya. Titik. Dia nggak akan berkomentar negatif kepada orang yang menasehatinya. Ya kan Pak? Anak bapak sedang diopnam Pak. Nanya dong ke dokter, dok, ini harus tindakan apa lagi biar anak saya cepat sembuh? Besok pagi Pak, anak bapak akan dilakukan tindakan bla 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 bla. Alhamdulillah, makasih ya dok. Ya Pak. Yang masang alat semuanya, yang melakukan tindakan bukan si dokter yang kemarin,
tapi dokter umum atau dokter spesialis atau yang lainnya ternyata nggak datang, Pak. Ditunggu nggak datang, padahal udah dijadwalin, nggak datang. Besoknya ditunggu lagi, komplain dong, komplain, nggak ada jawaban. Setelah 3 hari baru dokter jaga yang kemarin itu dia ngomong, ya Pak, mohon maaf, ternyata kemarin saya dapat jadwal keliru, harusnya Bapak tindakannya kemarin tuh putra Bapak, tapi ini udah lewat 3 hari ya Pak, belum ya? Tapi itu minta maafnya udah 3 hari loh. Kan nggak perlu minta maaf dengan menghadirkan solusi kan? Pak, minta maaf ya, itu terlambat kemarin. Nah ini hari ini Pak, ini langsung, ini saya tunggu di sini sampai alatnya dipasang atau tindakannya diambil. Seharusnya begitu nggak Bapak-bapak? Kalau nggak, Bapak-bapak ngapain? Pindahkan anaknya ke rumah sakit lain, benar nggak? Rumah sakit banyak kan? Oh, iya, apalagi kalau duitnya banyak, gampang sekali. Wah, kalau begini komplain dan sebagainya. Rahimakumullah, Bapak-bapak bisa bayangkan orang itu satu provinsi Pak sedang sakit berat, nggak ada makan, nggak ada gas, nggak ada semua. Saudaranya meninggal, rumahnya habis, tanahnya nggak layak lagi digunakan untuk bangun rumah karena udah berubah jadi kali baru, sungai baru. Tiba-tiba dibohongi, listrik sudah nyala. Awalnya itu bukan kebohongan, kita wajib berbaik sangka, apalagi kepada seorang muslim. Tapi ketika permintaan maaf itu diucapkan terlambat, setelah itu mengeluarkan janji baru, tidak terjadi janji lagi, maka itu adalah kebohongan yang sangat diniatkan. Ya. Rahimakumullah. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi bukan masalah, semuanya semua tahu itu, di pusat semuanya tahu. Saya kirim WA ke adik saya itu Pak, kirimnya sekarang, balas sekarang, tapi dia bilang, Bang, itu semua struk yang abang kirim, bukti kirim dana, nggak ada yang bisa dibuka. Saya bilang, kamu kan tinggal di pusat kota itu, di mana Aceh, apa masalahnya nggak bisa dibuka? Ya Allah, katanya, ini juga sinyal baru ada, itu pun susah. Kalau listrik nggak usah cerita Pak. Ya, orang ngumpul di jembatan lah, orang ngumpul di dekat kantor Telkom lah. Ya. Itu provinsi itu kayak memang diniatkan mau dihabisi kalau kata teman-teman saya itu. Lah Kementerian Perhubungan emang nggak bisa nekan harga tiket pesawat itu. Itu kan daerah bencana, ini kan bukan peak season musim liburan sehingga harga tiket boleh dibiarkan naik. Oh ya, ada komponen, ya diskusikanlah, carilah jalan keluar. Pesawat kan bisa isi aftur di Bandara Kuala Namu. Kalau memang ke Aceh susah kirim aftur, ada banyak solusinya. Tapi harga tiketnya Masya Allah 8 kali lipat Pak. At least setahu saya terakhir itu Garuda 2 kali lipat. Kita biasanya naik Garuda itu 2,5, sekarang udah 5 juta. Ya, one way. Di rahimakumullah, sederhana sebenarnya. Kalau mereka yang punya wewenang, punya amanah, masih baca Quran, pasti minimal dia mengundurkan diri Pak. Diri PLN, saya langsung sebut saja Pak, karena luar biasa kebohongannya. Dan saya nggak takut dituntut, karena itu fakta. Bayangkan, itu bukan daerah bencana loh Pak, ibu kota provinsi. Masa 15 hari listriknya nggak beres? Di pinggiran kampus Bapak, kalau pernah ke Aceh, Unsyah itu, Universitas Syah Kuala, itu ada yang sudah 5 hari nggak nyala listrik Pak. Pinggiran kampus negeri Darussalam itu kan masih pusat kota itu, nggak nyala listrik 5 hari. Kalau beliau-beliau ini masih
baca Quran. Oh Pak, ya kita paham manusia terbatas kemampuannya. Kita kan bukan kumpulan malaikat, kumpulan pasti itu. Kita manusia biasa. Tapi ya sudah kan, daripada saya dihisab di hari akhirat, ini saya sudah janji mulu, nggak saya sanggup tepati. Padahal perangkat saya lengkap. PLN kan bukan perusahaan kemarin sore loh. Mereka lengkap, punya hal semua, instrumennya Masya Allah, bisa memprediksi, bisa semua. Iya, Anda boleh katakan ini bencana, tapi kenapa dari awal Anda berjanji? Berarti kan janji itu diucapkan setelah Anda mengukur. Harusnya dari awal ucapkan, saya butuh 1 bulan. Ditekan dari atas, saya nggak bisa Pak kalau kurang dari 1 bulan. Perjuangkan, nggak bisa Bapak. Ya udah Pak, Bapak cari orang lain deh. Gentleman, kalau dia rajin baca Quran, sesederhana itu rahmatullah. Ya, semua sama. Saudara-saudara kita yang jadi korban juga begitu. Walaupun tidak masifnya, tapi kan terlihat perbedaan sikap. Harusnya kalau rajin baca Quran, terima kasih saudaraku, mau kemana saya bantu, toh bagian kampung saya, kecamatan saya nggak kena musibah, nggak saya mahalkan, pakailah boot saya, pakailah rakit saya, silahkan. Cuma bensinnya mahal. Jadi kalau mau bawa bensin sendiri atau saya beli, tapi ini harganya memang segini, mahal jadinya. Mohon maaf ya. Tapi untuk bootnya, sewanya sama kayak hari biasa karena jembatan putus. Harusnya saudara-saudara kita di sana di provinsi itu yang mereka masih punya fasilitas, masih punya sarana, kalau memang baca Quran juga pasti bisa mengendalikan syahwat ingin mengambil kesempatannya itu. Masalah distribusi sembako dan sebagainya. Pak, inilah yang sedang kita hadapi pada hari ini, karena orang-orang pada jauh dengan Al-Quran. Ayat yang tadi sama-sama kita nikmati saat kita sholat subuh Pak. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dari zaman dulu sudah ada orang-orang yang senang untuk mendeklarasikan sikap, padahal ia sebenarnya tidak sebagaimana yang diucapkan. Ya. Nggak salah kan Bapak-bapak? Seandainya dari awal segala sesuatunya diucapkan dengan kami usahakan, kami berbuat sebaik mungkin, kami berjuang, doakan agar kami bisa segera menuntaskan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kami. Kan sekarang orang itu sangat terbuka Bapak-bapak untuk merekam perjuangan kebaikan. Soheh, kita nggak perlu cerita kemana-mana Pak. Anak-anak muda itu pasti rekam. Coba deh Bapak, di mana aja di kantor, di mana orang seneng rekam kebaikan. Sebagaimana juga seneng rekam kemungkaran, orang pasti rekam Pak. Pak Dirut ini sudah 10 hari tidak ketemu keluarganya. Beliau langsung datang sendiri mengawasi proses percepatan penyelesaian jaringan itu. Orang pasti nggak akan nuntut aneh-aneh Pak, tapi nggak kelihatan kan kasat mata. Allah itu luar biasa Pak. Bapak lihat di daerah bencana itu, kayaknya ada siapa orang. Emang mu'alim mau bayar, Pak Gubernur itu mau bayar orang anak muda berapa? Semua orang punya aib, semua orang punya salah. Tetapi kemudian perjuangan pasti akan diapresiasi. Sebagaimana kemungkaran juga akan mendapatkan sanksi. Maka yang paling penting untuk kita semua Pak, wa minan nas may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah. Ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang beriman. Wa may yakhda'un illa anfusahum
Mereka tidak bisa menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Masya Allah, diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya kita sendiri yang tertipu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau diingatkan jangan berbuat kerusakan, jawabannya qalu innama nahnu muslihun. Loh, justru kami yang memperbaiki. Sahih rahimakumullah. Itu kan selalu terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan, orang nyebutnya kepentingan lingkungan, Bapak-bapak. Itu yang jadi soal itu. Enggak, lingkungan enggak penting kalau menurut agama. Yang penting itu keselamatan manusia yang menempati lingkungan. Manusia itu nomor satu rahimakumullah. Nggak ada makhluk lain lebih penting daripada manusia. Ketika kemudian ada yang ekonomi, kita kan membangun ekonomi, maka segalanya dibabat, segala pohon diganti dan seterusnya. Itu kan untuk manusia itu aslinya, bukan untuk ekonomi itu sendiri kan. Maka apa maknanya ekonominya terbangun, orangnya binasa? Maka kenapa di dalam Islam kita nggak pernah berbicara luar biasa tentang ekonomi, tentang apa lagi Pak? Tentang lingkungan hidup, tentang macam-macam. Semua itu dibicarakan dalam rangka untuk memanusiakan manusia, menyejahterakan manusia. Dan sekarang ternyata itu tidak tercapai kan rahimakumullah. Di mana-mana pemandangannya seperti itu. Berbanding kalau Bapak kan udah sering ke luar negeri Pak, saya nggak perlu cerita lagi. Di sana begitu kita lihat, oh Kentucky, KFC, maka kita main ke Kentucky, mereka bahagia hidupnya. Selaras dengan betapa majunya perusahaan multinasional itu. Sohe. Dulu ada apa? Minyak itu Caltex ya, perusahaan minyak. Begitu main ke sana, eksis mereka. Selaras. Nah sekarang Pak, perkebunan sawit ribuan hektar, selaras nggak dengan warga yang tinggal di sana? Oke, nggak apa-apa. Toh mereka yang tinggal di sana bukan ownernya, sebagai pekerja normal. Tapi rahimakumullah, minimalnya mereka terbantu dong. Soheh, cepet bantuannya. Oh, setidaknya mereka nggak perlu kelaparan. Kan nasi bungkus nggak mahal kan? Rahimakumullah. Tapi itu pun terjadi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tadi ayatnya itu, ketika diingatkan jangan berbuat kerusakan, mereka selalu menjawab, kami justru memperbaiki ini untuk kepentingan ekonomi. Pertanyaannya, ekonomi siapa? Sahih rahimakumullah. Sama persis Pak, ketika orang berteriak pecinta lingkungan hidup, ini untuk kepentingan lingkungan hidup. Lingkungan hidup siapa? Manusia atau bukan? Jadi harusnya semuanya kan begitu memang. Ilmuwan juga tidak ada yang menyanggah. Bukan begitu Adam turun Pak sama Hawa, itu bumi nggak tandus. Allah sudah siapkan semuanya. Makanya Allah ciptakan bumi dulu, selang dalam kurun waktu yang cukup panjang, baru kemudian Allah turunkan Adam dan Hawa. Sudah siap memberikan semuanya untuk manusia. Maka ulama mengatakan Allah ciptakan manusia untuk Allah, Allah ciptakan semesta untuk manusia. Allah karim. Semoga rahimakumullah, mudah-mudahan kita lebih serius lagi bersama Al-Quran. Bapak-bapak, ukuran akhlak kita adalah Al-Quran. Cek lagi, terutama diri kita sendiri masing-masing. Ini bagian dari muhasabah diri. Tadi mohon maaf kenapa saya nyebut-nyebut daerah bencana, karena memang itulah yang sedang kita hadapi Pak ya. Saya ayah ibu adik saya itu meninggal tsunami Pak. Rumah saya dari pantai cuma 100 meter. Waktu tsunami itu saya lagi haji
kan belum ada Android kan Mbak, kita bisa nelpon. Saya telepon berkali-kali nggak diangkat lagi, padahal 2 hari sebelumnya saya nelpon ngomong sama ibu, ada seminggu. Akhirnya saya baru kepikir, nelpon kakak ke Pekanbaru, kata kakak jangan ditelepon lagi lah, batang kelapa aja sudah rubuh semua. Itu idiom untuk menjelaskan bahwa manusia pun nggak ada yang tersisa. Yang ingin saya sampaikan ke bapak-bapak, habis itu saya kontak ke kampung saya, nggak ada satupun orang ngomong kami kelaparan. Itu tsunami loh Pak. Nggak ada satupun orang yang ngomong kami tidak tertangani. Orang sakit kan banyak Pak. Tsunami itu luar biasa kan Pak. Keluarga saya yang meninggal itu ada kali 500 orang. Orang rumah kami di pinggir laut semua itu. Yang tersayat-sayat mereka tertolong, cuma memang karena terlalu parah akhirnya mungkin nggak selamat. Tapi bukan nggak ada tim medis. Saya nggak dapat telepon lagi, itu saya lagi haji Pak, nggak ada tuh kabar, tiba-tiba mereka bilang, Dek, kami tidur di mana ini, nggak ada Pak. Secepat itu tenda itu hadir, terpasang rapih. Tsunami loh itu Pak, yang korbannya 100.000 lebih. Nah sekarang udah nggak terhitung Pak, cuma nggak boleh dimasukkan di berita. Saya terus dapat WA, Bang, ini meninggal Bang, beliau megang duit mau beli beras. Bang, ini meninggal Bang, ini masih hidup, ini meninggalnya bukan pada tanggal 28 November Bang. Orang bajunya nggak ada lumpur sama sekali, dia meninggal pinggir jalan, meninggal dalam rumah. Saya nggak tahu apa yang sedang direncanakan sehingga membiarkan orang mati kelaparan. Pasti jawabannya enggak, inna muslihun, kami memperbaiki, kami enggak berniat membunuh Anda. Iya, tapi cara Anda menghambat bantuan. Bayangkan Pak, kita sebagai ayah nih, kan bapak bangsa nih, ayah kan bapak bangsa, rakyat anak bangsa. Karena kita masukkan anak kita di rumah sakit paling keren di luar negeri, ketika anak kita tak tertangani, tiba-tiba si anak bilang, ayah, aku nggak berubah ayah keadaanku, tolonglah ayah, kayaknya dokter ini nggak terlalu pinter. Menurut kita ini dah dokter terbaik. Apa yang kita lakukan Pak? Kita searching dong, ada lagi nggak yang lebih pakar dari dokter yang tangani anak kita? Benar nggak? Nggak pakai malu kan? Ternyata dokter pakar ini nggak sebangsa dengan kita. Nggak soal. Ternyata dia nggak praktek di rumah sakit ini. Nggak soal. Kita datangi direkturnya, tolonglah izinkan dokter pakar ini untuk melihat aja anak saya. Benar Pak? Itu kan hubungan antara anak bangsa dengan bapak bangsa. Tapi itu nggak dilakukan Pak. Si bapak bangsa terus mengatakan, saya berjuang sementara anaknya sekarat. Nggak apa-apa nak, engkau mati, yang penting ayahmu tetap berjuang. Itu bapak konyol nggak begitu Pak? Itulah yang terjadi Bapak-bapak. Ya, karena tsunami dianggap sebagai bencana global, kan diakui global. Kalau banjir kan di mana-mana, banjir biasa. Padahal lihatlah apa yang penderitaan yang mereka alami. Inna muslihun. Jadi kalau baca Quran kita langsung berhenti tuh pasti di ayat itu, ya Allah, saya ini merasa memperbaiki, padahal sebenarnya saya sedang merusak. Naudzubillah min dzalik. Ya, saya nggak ingin muji-muji Pak SBY Pak itu, tapi memang mereka terpuji Pak, luar biasa. Pak SBY, Pak Yusuf Kala itu, teman-teman Partai Demokrat waktu itu, masya Allah. Ya. Semoga rahimakumullah, Allah muliakan kita bapak-bapak. Semoga saudara-saudara kita itu masih mau baca Quran lagi. Ya, jangan buru-buru merasa sudah memperbaiki, karena ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ukurannya adalah nyawa manusianya. Kembali lagi ke manusianya. Jujur Bapak-bapak, kalau perspektif Al-Qur'an itu sesungguhnya bukanlah jembatan yang tersambung, bukanlah rumah yang terbangun, tetapi ukurannya adalah jiwa manusianya, terselamatkan atau tidak. Oh, biar selamat maka harus bangun jembatan, ya silahkan. Oh,
Oh biar selamat nggak perlu bangun jembatan, kirim saja lewat udara, ya silahkan. Oh biar selamat perlu bantuan dari luar, ya silahkan. Oh pokoknya lakukan sesuatu dan lakukan secara masif bapak-bapak. Ya, karena aslinya saya yakin kita di tanah air adalah orang-orang baik semuanya, pemimpin kita orang-orang baik. Ya, mereka aslinya berniat baik, cuma memang saudara-saudara kita itu yang saat ini sedang megang amanah itu perlu lebih rajin lagi baca Quran, sehingga tidak buru-buru merasa sudah mengambil sikap yang paling tepat. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak-bapak kalau mau nyumbang kirim aja langsung ke sana, via saya juga bisa Pak. Sedih sekali Pak, saya nggak bisa ceritakan ke bapak karena ya nggak mungkin di share. Jadi bapak tahu misalnya yang bapak lihat di YouTube apa itu butuh waktu Pak. Jadi yang kalau cepat itu pasti relawan itu keluar dari daerah itu, dapat sinyal, dapat listrik, baru mereka bisa. Ya, semoga mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Pastikan hati kita tetap bersih. Ya, ajak saudara-saudara kita agar kembali baca Quran, rahimakumullah, memahami maknanya. Mudah-mudahan musibah begini tidak terulang lagi. Jikapun terjadi lagi, mudah-mudahan cara kita sudah lebih baik, sudah lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak-bapak? Silahkan kalau mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan. Ya. Ya. Mau berubah atau mengikuti kalau kita supaya ada perlawanan dari diri sendiri atau resistensi. Nah, gimana caranya kita bisa jadi berubah sesuai dengan kalau aturan? Oh iya, iya Pak. Caranya ya sederhana. Islam itu enaknya sederhana. Caranya diulang-ulang Pak. Diulang-ulang terus. Mohon maaf, mirip inilah. Saya kasih contoh ilustrasi sederhana Pak. Kayak ada anak nggak seneng sepeda, ada kan? Nah dikit sama ayahnya diapain? Dibeliin sepeda baru, diajak main sepeda. Tiap hari ayo nak, ayo nak, ayo nak. Akhirnya dia suka. Banyak jenis hobi kita kan tadinya nggak suka Pak, betul kan? Orang diajak jalan yuk kemana? Hiking, nggak mau. Akhirnya diajak. Begitu juga dengan Al-Quran. Biar resistensi itu hilang, maka perbanyak frekuensinya, baca terus. Nah yang jadi soal bapak-bapak, kita sering nih, masih banyak diantara kita yang berpikir yang terbaik itu adalah ketika berhasil baca banyak ayat. Baca banyak ayat. Padahal yang terbaik itu adalah sekaligus Pak, baca fasih, paham, dan berjuang untuk mengamalkan. Maka bapak-bapak, para sahabat itu bercerita Pak, kami lagi sama Nabi gak pernah sekali baca lebih 10 ayat. Coba Pak, 10 ayat berapa halaman tuh? Bisa jadi cuma sehalaman doang kan? Lah itu depan Nabi masa gak lebih 10 halaman? Oh iya, sekalinya duduk belajar cara baca, belajar makna, paham makna, dan belajar bagaimana mengamalkan. Dan bapak-bapak, saya usul kita ubah pola interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Apanya yang dirubah? Berjuang agar bacanya jadi fasih. Ini PR kita semua nih Pak, ya kan? Dan bapak-bapak jangan ini Pak, jangan apa, kan ada sebagian bapak-bapak itu dia, Ustaz, saya nggak bisa Ustaz, saya dari Makassar ini. Oh nggak, orang Makassar teman saya koriah suaranya merdu kok. Ada lagi, Ustaz, saya nggak bisa lembut, suara saya nggak bisa tatitu, saya dari Batak. Nggak ada orang Batak banyak juga yang koriah suaranya bagus. Bapak, kita bisa Pak. Bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Arab. Bahasa Arab itu bahasa Al-Quran, bahasa kitab suci kita. Dia match dengan semua bentuk mulut, susunan gigi, lisan, dan sebagainya. Jadi wajib fasih. Nah, kenapa harus fasih Bapak? Biar kalau lagi kita ngaji, telinga ini menikmati. Bayangkan Pak, kita ngaji, mulut ngaji, telinga benci.
Kata dia suara hancur amat deh. Lucu kita Pak. Ya kan? Akhirnya nggak bahagia lah. Ya harusnya matching. Nah ini kita ngaji gini, ini dia bahagia juga kan? Menikmati semua kayak kita dengar suara merdu kan enak kan? Oh ya kan ngangguk-ngangguk mas. Ya bapak ya. Bisa bapak, saya ngajarin bapak-bapak itu. Ya memang agak lama kan, karena udah bapak-bapak. Tapi nggak lama-lama amat, 2 tahun udah beres. Itu 2 tahun ketemu seminggu sekali doang, cuma sejam doang. Karena aslinya kita semua berawal dari keyakinan dulu kan. Jangan buruk sangka lah sama Allah. Walaupun kita nggak makan daging onta, ayah mak kita bukan orang Arab, tapi kan Quran dari Allah, mulut ini dari Allah, makharijul huruf. Insya Allah bisa. Kalau pengalaman saya selalu 2 tahun ngajarin bapak-bapak itu, seminggu sekali. Berarti kan setahun cuma 40 kali. Berarti kalau 2 tahun 80 kali. Berarti kalau kita padatin belajar tiap hari 80 hari berapa itu? Cuma 3 bulan. Masya Allah. Kalau mau belajar tiap hari 3 bulan udah fasih Pak. Bayangkan kan, tiba-tiba mendaftar ikut MTQ tingkat Bojongkulur, jamaah Masjid Al-Hidayah. Pas dicek, usianya 60 tahun, Masya Allah, kan nggak ada batasan usia. Jadi, rahimakumullah, itu Pak ya, nomor satunya Pak. Jadi jangan lagi, kalau menurut saya Pak itu perlu kita rubah. Kan ada sebagian orang tuh, Ustaz saya udah tua ini Pak, ini ya, saya pernah ngajar bapak-bapak nih, dia kena stroke 3 kali Pak. Si bapak itu udah stroke 3 kali, itu bisa kebayang kan orang stroke 3 kali, udah jalan susah, sampai pikirannya melambat kan, jadi dia kebalik mulu, huruf ta dibaca ba, lu kok kebalik-balik terus, sampai saya pernah bilang, Pak, bapak kayaknya nggak perlu datang lagi deh, bapak ini begini aja sabar udah masuk surga. Enggak usah, saya pengen bisa ngaji. Dia datang terus Pak, mana ini nggak lengkap. Kalau gigi depan nggak lengkap itu kan kempes terus kan, ini nggak bisa sin, mana bisa orang nggak ada gigi. Ya, adiknya saya bilang, Pak Haji kan udah dikasih ujian berat sama Allah. Pak Haji istiqomah aja, sabar, baik sama istri, baik sama anak, baik sama orang, jangan ngomongnya aneh-aneh, masuk surga insya Allah. Insya Allah. Nggak usah lah maksa diri belajar. Ustadz, kan kata Ustadz belajar dia Pak. Sekarang, Masya Allah, dia yang nggak bisa, yang nggak fasih, cuman huruf yang pakai gigi depan. Ya. Kan ada kan, sin kan harus ada gigi nih, nggak ada, kempes terus. Berarti bukan saya kulus, bilangnya hayakulus, nggak bisa. Sisanya semuanya bagus, rahimakumullah. Itu Pak nomor 1, belajar lagi tahsin. Kalau perlu undang guru Pak di sini, tapi gurunya jangan yang belagu lah. Ya, cari guru yang apa, kalau kata saudara kita dari Jawa itu ngemongi ya gitu, jadi dia ini pelan-pelan ya. Terus yang kedua Pak, jangan lagi baca Al-Quran, baca ayat, kecuali juga baca artinya gitu ya. Ini Bapak baca Quran, alif lam mim, buka artinya kan ada yang Quran sebelah kan, ayat terus ada arti, nah baca artinya. Ribet Ustaz kalau satu ayat satu arti, sehalaman, silahkan. Yang penting jangan pindah halaman kecuali setelah baca artinya. Kelas. Yang ketiga Pak, kalau baca Quran kan bapak-bapak misalnya belum ahli bahasa Arab, baca Quran pakai pulpen atau pena, pensil, terserah, atau stabilo. Begitu bapak ketemu baca arti tadi kan, artinya nggak paham, ya apaan sih muter-muter nggak jelas ini. Bapak kalau sama arti boleh marah-marah, nggak sama ayat nggak boleh ya. Nah, ayat kalamullah, kalau arti kan dibikin manusia kan. Nah mungkin dia nggak sesuai dengan bahasa bapak, stabilo Pak. Quran itu Pak boleh dicoret untuk kepentingan belajar. Quran siapa yang begitu? Qurannya sahabat. Masih ingat kenapa Utsman bin Affan perintahkan semua Quran dibakar, tersisa hanya yang beliau perintahkan untuk disalin, ya kan Pak? Pas masa kekhalifahan beliau, makanya kita dengan istilah Mushaf Utsmani, ya kan? Yang disalin 6 apa 7 gitu, yang dibagi ke provinsi-provinsi. Terus kenapa ada perintah bakar semua yang lain? Masalahnya Pak, itu yang dipegang sama sahabat-sahabat itu banyak sekali oret-oretan mereka,
Itu kan mereka nulis ayat, terus Nabi nerangin apa? Dicatat, digaris-garis, dicoret-coret, dicatat Nabi. Masa Quran kita sekarang nggak boleh begitu? Sahabat aja begitu kok. Itu masalah kita, malah kita bapak-bapak kita kuliah semua dulu kan. Itu kuliah gimana cara diktat itu nggak boleh dicoret sama sekali. Susah. Pakai stabilo, Pak, pensil, pulpen. Wah ini nggak ngerti. Nah nanti pas bapak ada ustadz di sini ngajar tafsir, bapak tanya ke dia, Ustadz, saya baca di ayat gini, artinya begini. Tolong terangkan ini artinya apa. Masya Allah. Jadi benar-benar tuntas pemahaman kita tentang Al-Quranul Karim, nggak setengah-setengah. Baru yang terakhir, kalau sudah begitu Pak, pasti masuk ke dalam hati lah. Begitu masuk ke dalam hati, wah, ini saya pengen amalkan. Nah, gitu ya Pak Haji ya, biar kita nggak resisten. Nah, ada yang nanya Pak, ini karena nggak ada ibu-ibu nih, nanya ke saya, Ustaz, itu cara antum itu bahaya Ustaz, kata dia. Kenapa bahaya? Nanti sampai ke ayat fankihu ma tabalakum min nisa mathna wa thulatha wa rubah. Lah kalau dia baca ayat begini kan, dia langsung pengen kawin, kan mengamalkan. Enggak lah, itu antum aja bilang begitu. Baca dulu semua, kan nggak bisa dibaca satu ayat tok. Pasti dia baca ayat sebelum, pasti dia baca ayat setelah. Ayat itu tentang apa Pak? Nah, tentang apa? Ayat nikah 2, nikah 3, nikah 4. Anak yatim. Nyaman dulu, jadi tiba-tiba ya biasa kan diperintahkan untuk memuliakan anak yatim. Nah terus ada sebagian yang berpikir, wah ini anak yatim saya pengen muliakan dia, maka dinikahi. Padahal maksudnya apa? Ada maksud lain. Anak yatim banyak harta peninggalan dari orang tuanya. Anak yatim, tapi kan jadinya dia nggak ada lagi ayahnya, nggak ada yang, artinya niatnya tuh ada sesuatu yang tidak tulus hanya untuk menikah ya, makanya kemudian disampaikan ayat itu, jangan kalau menikah anak yatim silahkan, tapi benar-benar memang mau jadiin dia istri nih, bukan karena ada kesempatan A, kesempatan B, C dan seterusnya. Kalau enggak, nikahi saja wanita lain yang dia punya ayahnya masih, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Segitunya ayat itu hadir untuk memproteksi anak-anak yatim yang perempuan, Pak. Masya Allah, gitu ya. Jadi kalau kan ada orang sebagian, wah Ustaz bahaya Ustaz, nanti ketemu ayat jihad gimana? Masa dia pengen jihad? Enggak gitulah. Sama kayak orang masa bacanya satu pasal di undang-undang, baca semua dulu lah. Jadi rahimahullah, insyaallah begitu Pak. Kita sekali lagi diulang, harus fasih. Enggak ada istilah udah umur pasti bisa fasih. Kemudian baca perlahan, rahimakumullah, dicoret-coret bacaannya, jangan banyak-banyak, baca terjemahnya, dan yang terakhir berusaha untuk segera mengamalkan. Oh, kalau begitu sehari bisa-bisa saya cuma baca satu ayat ini, dibiarin aja, ngapain banyak-banyak. Orang Pak nih, Nabi, sahabat, kapan mereka khatam hafal Quran 30 juz? Kapan Pak? Berapa lama? Anak kita lebih hebat dari sahabat loh Pak. Dia khatam hafal Quran, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, kalah sahabat. Kok bisa kalah? Orang sahabat baru khatam hafal Quran setelah 23 tahun. Loh kok bisa gitu? Lah Quran turunnya berangsur-angsur. Quran turunnya berangsur-angsur. Berarti hebat banget kan Pak kita itu kalau bisa khatam sebelum 23 tahun belajarnya, bacanya. Maka nggak usah buru-buru lah. Ustaz, kalau begini nggak khatam-khatam Ustaz, kata siapa? Jangan buruk sangka terus sama Allah. Lakukan saja sesuai yang Allah perintahkan dengan cara yang benar, kan begitu kan? Iya, sama kayak anak kita masukkan SD Pak, mentang-mentang dia udah belajar baca tulis di rumah, berhitung sama maknya, kok dia bilang di kelas 1 pulang dia, ayah, aku nggak mau sekolah lagi. Kok bisa nak? Aku sudah hafal semua pelajarannya. Nggak bisa gitulah, ikutilah prosesnya nak. Kalau emang kamu beneran pinter, nanti kamu naik kelas ranking 1. Kita lihat aja dulu, kamu sekolah aja. Soheh, lakukan saja dengan cara yang benar. Nggak usah takut. Tiba-tiba aja Pak, begitu kita pelan-pelan terakselerasi kan, speednya nambah.
Akhirnya 2 tahun awal-awal sekali, 3 tahun baru khatam. Next 2 tahun, next setahun. Kenapa? Karena kita sudah mulai lebih paham dan lebih fasih. Demikian deh. Cukup kali ya, mau Pak. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup sekali lagi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.